Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Mas Raffi. Kali ini kita akan membahas perihal cara setting preferensi di Akurat Online. Nah, sebelum lanjut ke tutorialnya, kita bisa subscribe terlebih dahulu channel Mas Raffi agar membantu dalam proses publikasi video tentang tutorial Akurat Online. Nah, kita kembali ke pembahasan utama kita. Bagi pengguna Akurat yang baru, pengaturan preferensi merupakan salah satu bagian yang perlu dipahami sebelum mulai menggunakan sistem secara lebih lanjut. Setiap perusahaan memiliki kebutuhan dan kebiasaan kerja yang berbeda-beda. Ada perusahaan yang memiliki aturan tertentu dalam pencatatan transaksi, pengelolaan data, penjualan, pembelian, persediaan, dan pembayaran, sampai proses administrasi lainnya. Oleh karena itu, pengaturan preferensi diperlukan agar pengguna Akurat Online dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kebijakan perusahaan. Di sini kita akan membahas bagaimana cara masuk ke menu preferensi, memahami pilihan yang tersedia, fitur-fitur preferensi yang ada di Akurat Online, dan melakukan pengaturan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh pengguna. Nah, bagaimana caranya? Pertama-tama kita masuk ke sistem akun akurat.id. Setelah masuk ke sistemnya, kita login menggunakan akun supervisor di Akurat. Kemudian kita klik masuk. Selanjutnya kita dapat memilih nama perusahaan kita. Kita dapat masuk ke menu perusahaannya. Sambil menunggu dokumen atau database terbuka, yang hanya membuka beberapa saat saja. Kemudian setelah ini kita masuk ke menu pengaturan. Lanjut ke menu preferensi. Nah, di sini kita bisa atur dari awal. Mulai dari nomor telepon perusahaan kita bisa atur. Terus nomor fax emailnya sama. Kita atur email perusahaan. Kita atur pindah ke alamatnya. Alamatnya bisa disesuaikan dengan faktur pajak yang kita miliki. Oke, untuk alamat preferensi perusahaan sudah selesai. Kita masuk ke menu fitur. Di sini dapat sesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Misal perusahaannya bertransaksi dengan 2 mata uang, bisa dipilih multi mata uang. Jika tidak perlu. Pinjaman karyawan, jika ada karyawan yang melakukan tersebut, bisa diaktifkan fiturnya. Untuk pajaknya, kita bisa mengaktifkan dengan menggunakan nomor pengukuhan PKP. Kita isi saja. Tipe perusahaannya, untuk NPWP-nya, untuk KLO-nya bisa diisi sesuai dengan bidang kita. Untuk alamatnya kita isi sesuai dengan alamat di faktur pajaknya. Kita isi.
Nah, kita pilih saja. Jika mau menggunakan DPP 1112, kita perlu men-settingnya. Kemudian lanjut di menu penjualan, kita bisa pilih sesuai preferensi kita. Misal, pesanan pembelian ditutup otomatis, artinya ketika belum tercapai harinya akan tertutup otomatis. Jika menggunakan return, menggunakan HPP atau penjualan, atau harga beli terakhir, sesuai dengan preferensi kita. Pembelian juga sama, apakah akan ditutup otomatis ataukah tidak. Untuk menu pembatasan bisa diatur, misalnya pada tanggal transaksi tanggal berapa yang bisa diinput, ataukah tanggal lainnya. Ada banyak fiturnya. Ada penjagaan proses hiburan jika stok minus. Oke, selanjutnya di button persetujuan, jika kita menggunakan sistem approval. Untuk lampiran, jika ingin menggunakan lampirannya. Untuk atribut tambahan, jika ingin menambahkan beberapa karakter di fontnya. Untuk akun perkiraan, bisa disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, misal persediaan, ada persediaan barang jadi WIP ataupun raw material. Untuk lain-lain, kita bisa setting, biasanya umur dihitung dari jatuh tempo. Kenapa? Karena ketika perusahaan sudah menetapkan jatuh tempo 30 hari, maka dari tanggal faktur, dari tanggal 11, misal di tanggal 1 Agustus, dan jatuh temponya pada tanggal 16, yang dimulai dihitung mulai tanggal 16, bukan dari tanggal 1 atau tanggal fakturnya. Kita pilih jatuh tempo. Untuk komisi, jika menerapkan komisinya, bisa kemudian waktu atau faktur yang sudah lunas. Biasanya dihitung dari faktur yang sudah lunas. Kenapa? Karena kita membutuhkan marketingnya untuk melakukan penagihan kepada beberapa vendor sesuai dengan transaksinya. Oke, kita bisa klik simpan. Nah, kita ikuti di sini info MPWP, ada yang terlewat. Kita isi. Ada yang terlewat, kita bisa klik simpan. Sama di sini ada yang terlewat di sini. Oke, kita bisa klik simpan. Oke, untuk setup preferensi sudah selesai. Untuk langkah selanjutnya kita ke tutorial selanjutnya. Oke, terima kasih.